Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan ridhonya kepada saya diberikan kesempatan masyarakat khususnya kepada saya untuk menjelaskan sedikit teori pengambilan keputusan. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari angkatan 2019 TPB. Di sini saya akan menjelaskan teori pengambilan keputusan. Jadi pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang ada. Pengertian teori pengambilan keputusan adalah pendapat yang didasarkan pada penemuan dan penelitian, didukung oleh data dan argumentasi dalam pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang berkenaan dengan suatu masalah. Tindakan seseorang terhadap kebijakan dapat berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal. Artinya kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Adapun teori yang digunakan dalam mengambil keputusan, yang pertama ada teori rasional komprehensif, yang kedua teori inkremental, dan yang ketiga teori pengamatan terpadu. Selanjutnya pohon keputusan. Definisi pohon keputusan itu sendiri, penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Menurut Susan Lloyd dan John C. Conner sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensinya masing-masing alternatif. Untuk membuat suatu keputusan, yaitu yang pertama buatlah alternatif pilihan, yang kedua tentukan biaya untuk setiap alternatif dan besaran peluang yang mungkin timbul, dan yang ketiga lakukan perhitungan secara detail. Kekurangan dari pohon keputusan, yang pertama terjadi overlap. Hal ini sering saya temui ketika menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam lima besar. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. 2. Pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. 4. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Yang selanjutnya, karakteristik dan manajemen keputusan. Definisi karakteristik. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, takut pada risiko atau risk avoidance. Karakteristik risk avoidance dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari risiko. Yang kedua, hati-hati pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Yang ketiga, suka pada risiko. Sikap seseorang dalam menghadapi risiko sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu sifat dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dihadapi, situasi yang ada, dan faktor lainnya. Selanjutnya, teori pengambilan keputusan berbagai kondisi. Pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara ataupun teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Secara umum, informasi yang masuk kadang-kala terjadi dalam berbagai kondisi seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Yang pertama, kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan
adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Teknik yang bisa dipergunakan yaitu menggunakan program linear atau secara aljabar linear, dana analisis jaringan kerja, dan project evaluation and review teknik. Kondisi tidak pasti. Pada kondisi tidak pasti proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian, keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Untuk menghindari timbulnya masalah, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin, dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul. Kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Untuk menyelesaikan masalah biasanya dilakukan pendekatan secara teori permainan dalam dunia bisnis, teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar harga, dan hingga terrealisasinya suatu kontrak atau kesepakatan. Risk and return. Risk dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan, ketidakpastian suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau future, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Definisi risk dan return. Risk dan return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian ataupun keuntungan dalam suatu proyek akuntansi. Dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan antara risk dan return, yaitu jika risiko tinggi maka return atau keuntungan juga akan tinggi, pula sebaliknya jika return rendah maka risiko juga akan rendah. Bentuk hubungan antara risk dan return adalah: yang pertama bersifat linear atau searah. 2. Semakin tinggi return maka semakin tinggi pula risiko. 3. Semakin besar aset kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula yang timbul dari investasi tersebut. 4. Kondisi hubungan yang bersifat linear ini hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal, karena pada kondisi pasar yang tidak normal, ini bisa saja berubah atau tidak seperti yang diharapkan. Selanjutnya, kepemimpinan dan manajemen keputusan. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji komprehensif tentang bagaimana mengarahkan secara mempengaruhi dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Pemimpin dan kepemimpinan. Seseorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang termiliki dari seseorang pemimpin adalah tidak bisa diperoleh dengan cepat dan segera dalam sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Dalam artian, ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan namun dengan usahanya yang tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Misalnya, jika minyak dan gas dianggap sebagai energi utama, maka diperkirakan pada masa depan minyak dan gas bukan lagi energi utama. Yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga, mampu menerapkan the right man and the right place secara tepat dan baik. Intuitive leader adalah pemimpin yang mempergunakan intuisi dalam memimpin dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Intuitive leader dilahirkan atas dasar bakat alami yang dimiliki sejak ia masih memulai bisnis dengan sangat sederhana, dan itu semakin lama semakin berkembang hingga menjadi besar. Nilai-nilai kepemimpinan. Yang pertama, teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha, mencari kebenaran dan mencari kebenaran secara rasional. Yang kedua, ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya, sosial, menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetisi
kompetisi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Hal-hal yang menyebabkan seorang menjadi pemimpin. Yang pertama, tradisi atau warisan. Seorang menjadi pemimpin karena warisan atau keturunan, misalnya raja atau ratu Inggris dan Belanda. Selanjutnya, kekuatan pribadi, baik karena alasan fisik maupun karena kecakapannya. Selanjutnya, pengangkatan atasan. Seseorang menjadi pemimpin karena diangkat oleh pihak atasannya. Selanjutnya, pemilihan. Seseorang menjadi pemimpin karena berdasarkan konsep penggunaan. Selanjutnya, 5 tipe utama pemimpin, yaitu yang pertama, tipe yang autokratisasi atau diktatorial. Yang kedua, tipe yang militeristis. Tiga, tipe yang paternalistis. Yang keempat, tipe yang laissez-faire. Yang kelima, tipe yang demokratis atau partisipatif. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Ada 4 kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Tingkatan utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kegiatan intelijensia, terdiri dari penyelidikan keadaan lingkungan untuk menyiapkan keputusan. Yang kedua, kegiatan merancang atau mempolakan, artinya mendapatkan, mengembangkan dan menganalisis kemungkinan arah tindakan yang akan terjadi. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Pasti artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Linear programming atau pemrograman linear. Linear programming adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah memaksimalkan keuntungan. Motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Untuk memahami lebih dalam definisi motivasi, ada baiknya kita melihat beberapa pendapat para ahli berikut ini. Motivasi dan kepemimpinan. Motivasi dan kepemimpinan merupakan salah satu faktor kunci dalam fungsi pengarahan dan implementasi dari manajemen organisasi. Motivasi terkait dengan berbagai hal yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu dalam organisasi. Pengertian pengambilan keputusan. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang berperhitungan merupakan tindakan yang bermanfaat. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sebagai berikut: menentukan perlunya pengambilan keputusan, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasi pembobotan terhadap kriteria, mengembang alternatif, mengevaluasi alternatif. Yang kedua, memilih alternatif terbaik. Langkah-langkah tersebut tentunya tidak mutlak berurutan, melainkan harus disesuaikan dengan bobot keputusan yang akan diambilnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait